Selamat sore teman-teman. Hari ini saya akan melakukan penyiraman rutin 2 hari sekali di kebun durian saya yang pertama. Di pertama saya buka torennya terlebih dahulu. Ini saya kunci seperti ini biar nanti tidak disalahgunakan oleh tangan-tangan jahil. Ini torennya pakai toren 2000 liter dengan paralel output 1,5 inci. Nah, jadi paralel inputnya ke toren itu 1,5 inci dari submersible. Ini juga outputnya juga 1,5 inci. Ini saya jadikan pipa induk, lalu saya bagi lagi ke setiap durian itu, ada yang 3/4, ada juga yang setengah. Ini setiap kali menyiram itu bisa membuka hingga 5-6 keran. Jadi sistem penyiramannya itu dibuka satu persatu. Menurut saya teknik atau sistem seperti ini hanya cocok untuk kebun yang ukurannya nggak terlalu luas ya, jadi kebun skala kecil. Jadi kalau pohonnya itu cuma 50-an ke bawah itu mungkin bagus kalau dengan sistem pakai keran seperti ini. Jadi dibuka satu persatu lalu dibiarkan hingga menggenang. Tapi kalau pohonnya ratusan itu sepertinya kurang efektif karena nanti akan memakan waktu terlalu lama. Nah, ini tekanan untuk pipa 1/2 inci itu, tekanan airnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini kalau menurut saya sudah lumayan kencang. Jadi kalau menyiram itu enggak terlalu lama, soalnya kalau nanti tekanannya kurang kencang itu harus nunggu terlalu lama agar bisa menggenang. Nah, balik lagi ke masalah sistem pengairan dengan keran tadi. Ini saya tadi bilang kalau pohon duriannya ratusan itu kurang efektif dengan sistem seperti ini karena ini butuh waktu lama ya. Jadi kalau misalnya kebunnya itu diurus sendiri dan tidak memakai tukang atau jasa orang lain, itu mungkin akan keteteran. Soalnya ini 30 pohon durian saya ini setiap kali siram itu dengan sistem seperti ini itu butuh waktu sekitar 1 jam setiap kali penyiraman. Jadi saya biasanya menyiram sekitar jam 3 atau 4 untuk 30 durian, dan 20 alpukat itu kadang 1 jam atau lebih. Kalau untuk duriannya saja itu biasanya sekitar 1 jam. Bayangkan kalau duriannya ratusan itu sekali siram bisa 3 jam atau lebih. Jadi mungkin kalau pohon duriannya ratusan itu mungkin sistem sprinkler itu lebih efektif. Tapi biasanya kalau petani yang sudah punya ratusan pohon itu sudah punya tukang nyiram sendiri. Jadi mungkin ya dengan sistem seperti ini juga bisa diaplikasikan. Mungkin teman-teman bisa share kalau kebun duriannya sedikit itu pengairannya gimana, kalau kebun duriannya itu jumlahnya ada sedang itu sistem yang paling bagus bagaimana, dan kalau duriannya banyak itu sistem yang paling efektif bagaimana. Karena ini setelah memasuki usia setahun ini saya mulai merasa keteteran kalau nyiram waktu musim kemarau karena butuh banyak air dan butuh waktu lama. Selain itu, toren saya yang ukurannya 2000 liter itu mungkin kurang mampu ya untuk menyuplai durian saya dan alpukat saya ini, karena yaitu tadi kebutuhan airnya makin banyak. Jadi penampungannya pun juga seharusnya lebih besar lagi.
Tapi sejauh ini usia 1,5 tahunan ini dengan tauran 2000 liter masih mampu. Mungkin nanti waktu usia 2 tahun mungkin harus nambah tauran satu lagi, atau mungkin pakai tampungan air yang pakai terpal itu, karena makin keteteran ya akhirnya alpukatnya saya korbankan. Jadi biasanya saya siram 2 hari sekali, ini saya siram 4 hari sekali. Semoga saja masih kuat. Saya beberapa waktu lalu berkunjung ke salah satu kebun di dekat sini dengan teknik penyiraman yang berbeda, yaitu dengan sistem tetes. Jadi pakainya itu pakai selang HDPE yang hitam itu, lalu dilubangi atau diapakan gitu, tapi itu katanya itu dibiarkan menetes terus. Saya belum tahu apakah itu lebih bagus atau tidak, tapi saya lihat itu duriannya juga subur-subur, jadi mungkin juga efektif. Tapi dari segi biaya saya belum tahu lebih efisien yang mana. Saya sebenarnya ingin belajar atau ingin mencoba memakai sprinkler, tapi di daerah sini saya belum nemu yang menggunakan sistem seperti itu, jadi saya belum bisa belajar langsung. Mungkin saya akan cari-cari tahu lagi teknik sprinkler itu seperti apa dan apakah efektif juga. Kalau misalnya itu juga efektif, mungkin tahun depan kalau ini sudah agak besar mungkin saya ganti dengan sistem sprinkler, jadi biar bisa menghemat waktu. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau gundukannya sudah lebar seperti ini itu sulit untuk menyiram sampai menggenang, soalnya yang menggenang itu hanya sebagian dan harus dipindah, apalagi setelah tanahnya digemburkan seperti ini. Kalau misalnya gundukannya itu masih kecil itu bisa jadi disiram terus ditunggu sampai menggenang, itu bisa. Tapi kalau sudah lebar seperti ini mau tidak mau harus memindah-mindah paralon seperti ini. Jadi kalau yang sisi sampingnya itu sudah menggenang, lalu setelah itu dipindah lagi ke sisi lain yang masih kering. Ini mungkin juga karena efek cuaca ya, jadi di sini itu sudah 1 bulanan lebih itu nggak turun hujan. Beberapa hari lalu sempat turun hujan tapi nggak begitu deras, dan itu pada malam hari cuman gerimis gitu. Jadi ya ini setelah digemburkan itu belum pernah hujan, jadi airnya itu masih mudah meresap. Nah, ini juga saran saja kalau misalnya ada teman-teman yang pakai stop keran seperti ini. Jadi masangnya itu stop keran itu jangan terlalu dekat dengan durian, karena nanti kalau sudah dilebarkan seperti ini susah jangkaunya karena terlalu jauh. Jadi mending dipasang itu sekitar 1 atau 2 meter dari pohon yang agak jauh saja, jadi biar nanti buka nutupnya itu mudah. Ya, itu tadi sedikit kegiatan saya melakukan penyiraman durian rutin 2 hari sekali. Jadi saya itu nyiramnya itu 2 hari sekali, saya siram sendiri, kadang bersama keponakan saya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam dari Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.